Samudra menyimpan banyak rahasia yang masih menjadi misteri bagi manusia, termasuk apa isinya dan siapa yang tinggal di sana. Berikut beberapa penampakan langka para penghuni lautan dalam yang sudah kami kompilasikan. Penampakan langka dari seekor ikan berkepala transparan di perairan California, Amerika Serikat. Berikut detailnya. Para ilmuwan dari Monterey Bay Aquarium Research Institute atau MBARI berhasil menemukan ikan barrel eye bernama Latin Macropina microstoma itu di Teluk Monterey. Dalam keterangan dari caption video yang diunggah di akun YouTube MBARI pada 10 Desember lalu, ikan tersebut terlihat melalui kamera yang ada di kapal selam ROV Ventana dan Dock Ricketts. Thomas Knowles, seorang akuaris senior di Monterey Bay Aquarium, mengatakan kepada Life Science bahwa ROV saat itu sedang menyelam di kedalaman sekitar 650 meter. Knowles bercerita ikan itu awalnya tampak sangat kecil dari kejauhan, tapi ia langsung tahu makhluk apa itu. Kami semua tahu bahwa ini mungkin pengalaman sekali seumur hidup karena makhluk itu sangat jarang terlihat, kata Knowles. Ikan barrel eye hidup di zona twilight pada kedalaman 600 hingga 800 meter di bawah permukaan air dan panjang tubuhnya mencapai 15 cm. Yang menjadikan ikan ini unik adalah bagian kepalanya yang transparan dan memungkinkan kita untuk melihat organ tubuh di balik kulitnya. Melansir dari situs resmi MBARI, 2 titik di bagian kepala ikan itu bukanlah mata, melainkan organ penciumannya. Sementara matanya adalah 2 bola hijau bercahaya yang menghadap ke arah atas kepalanya. Mata ikan barrel eye sangat peka terhadap cahaya dan bisa berputar ke arah depan sehingga tetap memungkinkannya berburu mangsa, yaitu krustasea kecil. Knowles mengatakan bahwa tim peneliti mengamati ikan barrel eye sampai ia berenang menjauh dan kemudian melanjutkan misi mereka untuk mencari ubur-ubur laut dalam. Sebelumnya, MBARI telah berhasil merekam ubur-ubur hantu raksasa pada bulan November 2021 lalu, yang berada juga di Teluk Monterey. Ini bukan alien, ini cumi-cumi. Untuk pertama kalinya sejak 20 tahun ditemukan secara resmi oleh para ilmuwan, keluarga cumi-cumi bersirip besar muncul di Teluk Meksiko. Menurut NOAA Ocean Exploration, hewan itu dikenal sebagai cumi-cumi bersirip besar atau Magna-Pinna. Ilmuwan dari National Oceanic and Atmospheric Administration melihat cumi-cumi ini melalui Windows to the Deep 2021, ekspedisi ROV dan pemetaan tenggara. Ekspedisi yang berlangsung sejak 26 Oktober hingga 15 November 2021 ini melibatkan tim peneliti untuk menjelajahi daerah perairan dalam yang kurang dipahami di Samudra Atlantik Barat di lepas tenggara Amerika Serikat. Cumi-cumi yang ada di dalam video ditemukan berenang pada kedalaman 2.385 meter di bawah permukaan laut, dekat West Florida Escarpment, lereng curam di dasar laut yang memisahkan perairan pantai yang dangkal dari Teluk Meksiko yang dalam. Sebelumnya, rekor cumi-cumi bersirip besar ditemukan pada kedalaman 4.735 meter di bawah permukaan air laut. Cumi sirip besar ini yang ada di dalam video memiliki 8 lengan dan 2 tentakel dengan bentuk siku. Cumi-cumi ini panjangnya bisa melebihi 6 meter, sebagian besar lengan dan tentakelnya. Tapi cumi-cumi sirip besar terbesar yang pernah diketahui adalah 6,4 meter, dengan panjang lengan dan tentakelnya sendiri mencapai 6,1 meter. Dan itu 20 kali panjang dari tubuhnya. Mike Vecchione, peneliti zoologi dari NOAA Fisheries National Systematics Laboratory and Smithsonian's National Museum of Natural History, menonton rekaman ROV di satelit saat cumi-cumi bersirip besar terlihat. Ketika cumi-cumi sirip besar muncul, Vecchione dengan cepat menelepon operator ROV untuk berbagi pengetahuannya tentang makhluk itu. Magna-Pinna, semua lengan dan tentakel mereka memiliki ekstensi ini, ekstensi panjang seperti spaghetti, kata Vecchione yang dapat terdengar melalui rekaman video NOAA. Sangat sulit untuk membedakan lengan dari tentakel yang sangat tidak biasa untuk cumi-cumi.
Cumi-cumi sirip besar menahan semua pelengkap ini dari tubuhnya, menciptakan lekukan seperti siku yang membuat tentakelnya begitu mudah dikenali. Sebelumnya di tahun 1998, Vecchione bersama Richard E. Young dari University of Hawaii adalah orang-orang yang pertama kali mendeskripsikan keluarga cumi-cumi sirip besar yang disebut Magnaphinidae menurut sebuah laporan di South African Journal of Marine Science. Sejak itu, 3 spesies cumi-cumi sirip besar telah dideskripsikan secara resmi. Tetapi mungkin ada lebih banyak spesies cumi-cumi sirip besar lain yang belum ditemukan. Tahukah Anda kalau kraken sungguh ada di dunia nyata? Tapi mereka bukanlah seperti yang ada di dalam legenda. Simak lebih lanjut. Cumi-cumi raksasa atau Architeuthis ducks, predator misterius yang bersembunyi di dalam samudra, memiliki mata seukuran bola basket dan tentakel yang mampu memanjang hingga 10 meter dan merupakan salah satu invertebrata terbesar di dunia dan kelompok moluska purba cephalopoda. Cumi-cumi raksasa ini mungkin yang mengilhami dongeng kraken yang meneror para pelaut Skandinavia. Namun para ilmuwan masih harus banyak belajar tentang cumi-cumi raksasa karena mereka hanya 2 kali melihat penampakannya. Rekaman berhasil menunjukkan keberadaan kraken ini dan keduanya terjadi dalam 10 tahun terakhir menurut laporan Life Science. Cumi-cumi raksasa yang pernah ditemukan berukuran sepanjang hampir 13 meter termasuk tentakelnya. Spesies itu masih bisa bertumbuh hingga 20 meter berdasarkan ukuran paruh cumi raksasa yang ditemukan di dalam perus paut sperma. Pada banyak spesies, cumi-cumi betina lebih besar dari jantan dan para ilmuwan percaya itu juga berlaku pada cumi-cumi raksasa. Para ahli sendiri masih belum yakin ada berapa banyak populasi cumi-cumi raksasa atau berapa banyak spesies berbeda yang mungkin ada menurut American Museum of Natural History atau AMNH di New York. Cumi-cumi memiliki 8 lengan dan 2 tentakel dengan penghisap berduri untuk membantu mereka menangkap dan menarik mangsa. Cumi-cumi raksasa berukuran sangat besar, tetapi mereka masih harus bersaing untuk mendapatkan gelar cephalopoda laut terbesar. Cumi-cumi kolosal atau Mesonychoteuthis hamiltoni hidup di Samudra Selatan pada kedalaman setidaknya 1000 meter di bawah permukaan laut dan memiliki tubuh yang lebih besar dan lebih berat daripada cumi-cumi raksasa menurut Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa. Salah satu dari sedikit spesimen cumi-cumi kolosal yang diketahui yang disimpan di Museum Te Papa memiliki berat 450 kg, sedangkan cumi-cumi raksasa diperkirakan hanya memiliki berat sekitar 275 kg. Cumi-cumi kolosal bisa mencapai panjang 14 meter, tetapi cumi-cumi raksasa bisa tumbuh lebih lama lagi karena 2 tentakelnya yang memanjang dan bisa mencapai 66 kaki menurut Smithsonian. Cumi-cumi raksasa dapat ditemukan di lautan di seluruh dunia pada kedalaman setidaknya 2.950 kaki, tetapi jangkauan geografisnya yang tepat tidak diketahui. Cumi-cumi raksasa paling sering tercatat di Atlantik Utara dan Pasifik Utara dan dekat Afrika Selatan dan Selandia Baru, menurut International Union for Conservation of Nature atau IUCN. Lalu, apa yang mereka makan? Cumi-cumi raksasa biasanya memakan spesies cumi-cumi lain yang lebih kecil dan ikan, termasuk grenadier biru atau Macruronus novaezelandiae, ikan laut dalam bentuk torpedo, menurut web keanekaragaman hewan Universitas Michigan. Jadi, manusia bukanlah makanan cumi-cumi raksasa yang sesungguhnya, tidak seperti dalam dongeng kraken, dan mereka tidak punya alasan untuk memakan kita. Lalu bagaimana dengan populasinya di dunia? Spesies cumi-cumi raksasa dikategorikan sebagai spesies yang paling tidak diperhatikan oleh IUCN, yang berarti mereka tidak terancam punah. Ini dikarenakan para ilmuwan tidak tahu pasti seberapa besar populasi cumi-cumi raksasa atau ancaman apa yang mungkin dihadapinya. Selain itu, mereka memiliki jangkauan geografis yang luas dan kecil kemungkinannya terkena dampak negatif oleh aktivitas manusia daripada banyak spesies lain, karena mereka hidup di laut dalam. Ih, ikan apa ini?
Seekor ikan raksasa berwarna hitam ditemukan di pantai California pada Jumat 7 Mei lalu. Ikan itu ditemukan dengan mulut terbuka di tepi pantai kawasan konservasi laut Taman Negara Crystal Cove, California. Pihak taman pun membagikan penemuan itu di Facebook resmi mereka dan diidentifikasi mirip dengan ikan Pacific football. Menurut pihak taman, ikan itu termasuk salah satu dari 200 lebih jenis anglerfish di seluruh dunia. Ikan itu biasanya ditemukan di perairan laut dalam yang mencapai kedalaman hingga 3.000 kaki. Pihak taman mengatakan kalau itu adalah kesempatan yang sangat langka untuk melihatnya secara utuh. Tidak diketahui bagaimana atau mengapa ikan itu sampai ada di pantai, tulis pihak taman di Facebook. Umumnya, jenis anglerfish memiliki mulut sangat besar dan tubuh yang sangat lentur. Karena itu, mereka mampu menelan mangsa hingga 2 kali ukuran tubuh mereka sendiri. Pihak taman juga mengatakan kalau ikan itu adalah ikan betina. Bila Anda perhatikan, pada kepala ikan terdapat tangkai panjang yang menjulang, yang diketahui hanya dimiliki oleh ikan betina. Diketahui dari National Geographic, tangkai tersebut sebenarnya adalah tulang punggung yang menonjol seperti sebuah alat pancing. Pada ujungnya, terdapat gumpalan daging bercahaya yang digunakan untuk memikat mangsa di laut dalam yang gelap. Menurut KFSN, tubuh ikan itu kini ditahan oleh Departemen Perikanan dan Marga Satwa California untuk tujuan penelitian dan pendidikan. Melihat ikan yang aneh nan mempesona ini menjadi bukti keanekaragaman kehidupan laut yang tersembunyi di bawah permukaan air, tulis pihak Taman Negara Crystal Cove.